Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 27 hari Rabu teman-teman. IHSG hari ini seperti ini bentuknya teman-teman ya, merah. Open bawah terus ya IHSG ya. Ya, masih merah guys. Kita lihat di sini untuk IHSG asingnya net sell 400 miliar teman-teman. Oke, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi April, teman bisa langsung chat saya aja guys. Nanti kita akan close tanggal 31, ini beberapa hari lagi. Dan kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret. Kita dapat profit yang lumayan hari ini. Kita lihat di sini teman-teman. Ya, di sore ini kita cuan di saham Paner, terus kita cuan di saham Maha dan Pawon. Nah, Pawon ini masuk ke menu swing. Jadi bagi teman-teman yang orang sibuk dan pengen tetap beli saham, yang nggak bisa mantau chart tiap waktu, teman-teman bisa mengikuti STS rekomendasi dan ngambil sahamnya swing aja. Nah, Pawon ini adalah salah satu menu swing STS rekomendasi Maret ya, yang hari ini closing di 422. Nah, ini udah TP singkat. Nanti ada area TP lagi di atasnya teman-teman. Jadi menarik nih untuk bagi teman-teman yang suka nge-swing, wajib ikut STS rekomendasi April. Nah, di kita cuan di ABMM juga, PPRE cuan, Agro cuan ya, Live cuan, BRPT cuan. Di sini untuk Arto kita cuan ya. Cevin ini saya jual 1T. Karena tadi kelihatan berat, saya nyuruh teman-teman jual aja 1T gitu ya. Ya rugi fee lah, ya nggak rugi fee, cuman 0,8 ya. Fee-nya kan 0, masih untung 0,4 lah. Oke, PNLF ini cuan luber ya, sampai 6 atau 7%. Oke, mantap guys ya. Bagi teman-teman gabung STS April, segera japri saya aja karena tanggal 31 kita closing. Oke, kita akan lanjut rekomendasi saham buat besok. Yang pertama adalah Agro. Nah, Agro ini kita masuk rekom lagi teman-teman karena masih ada potensi buat naik. Nah, Agro ini Bank BRI Agronia, kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman, ini masih ada namanya Golden Cross ya. EMA 5 ke EMA 100. Jadi ini kemungkinan besar masih bisa naik lagi, targetnya yaitu ke EMA 200, yaitu di harga 332 teman-teman untuk si Agro. Kita lihat Agro apa yang terjadi. Oke, kita closing dulu untuk telegramnya guys, biar nggak bunyi-bunyi ya. Oke, Agro, kita lihat Agro teman-teman ya, DES. Nah, ini closing di 306. Nah, di sini ada MG yang masuk dan MG masuknya di atas, yaitu di AVG 311. Nah, MG AVG-nya di sekitaran 312 ya guys ya. Nah, ini berpotensi besok untuk hijau lagi karena MG-nya masih sangkut dan IH juga di 308. Nah, kalau kita lihat sini untuk Agro ini profitnya naik teman-teman ya. Dan sempat rugi parah di tahun 2021 untuk si Agro, dan 2022 positif, dan di tahun 2023 ini positif 2 kali lipat. Nah, semoga aja Agro segera membaik ya guys ya. Untuk si Agro di sini kita lihat struktur permodalan Agro ya.
Nah, ini punyanya Bank BRI, teman-teman ya. Jadi Agro ini adalah anak usahanya BRI. Nah, kalau misalnya anak usaha BRI sih harusnya sih walaupun bank mini gitu ya, nggak akan terlalu buruk nantinya guys. Ini kan emang rugi kemarin makanya sahamnya drop dan sekarang udah mulai membaik, harusnya sih segera naik untuk si Agro karena ini anak usaha BRI loh guys. Ini anak usahanya BRI. Jadi kalau ditanya bank digital atau bank mini nih, bank mini yang paling bagus itu yang paling aman kalau menurut saya adalah saham Agro, teman-teman. Oke, ini Agro ya. Jadi kita mau ikut Agro bisa ambil di 306, 308. Untuk area TP-nya ya mungkin di sekitaran 300, mungkin 318, 320 lah seperti itu guys. Nanti kalau masih naik lagi berarti ada resist di 332 untuk Agro, teman-teman. Oke, kita lanjut yang nomor 2 yaitu saham dari Adro. Adro. Mirip ya guys namanya guys. Nah, untuk Adro ini profitnya memang agak sedikit turun guys. Cuman kalau kita lihat di sini waktu profitnya hampir 40T itu dia harganya di hampir 4.000 dan sekarang turun untuk profitnya guys. Di sini tapi harganya masih 2,7 dan Adro ini kemungkinan akan bagi dividen yang lumayan guys. Untuk si Adro. Berapa biasa dividen Adro? 50 DPR-nya. Kita anggap 50 berarti 790 dikurangi 50%. Nah, berarti dividennya ya sekitaran segini ya. 39 lah. 395 sorry. 395 dibagi 2740. Ya, masih 14%. Jadi masih lumayan sebenarnya dividen Adro nih guys. Masih kalau dengan harga yang 2.740 ini teman-teman masih dapat dividen yield sekitaran 14% kurang lebih. Jadi masih menarik untuk si saham Adro. Masih gede dividennya gitu loh maksudnya guys. Nah, kita lihat Adro di sini dia bagi dividennya setiap bulan Mei. Jadi ini Maret juga mau habis ya. Terus April dan ini pertengahan Mei. Berarti sekitaran 1 bulan setengahan lagi lah. Ini Adro akan bagi dividen, makanya sahamnya mulai naik. Dan kalau feeling saya teman-teman ya, ini Adro bakal nyentuh ke garis warna merah ini ya di resistnya itu di sekitaran 2950 sampai 3000 lah. Itu target dari Adro saat dia mau bagi dividen karena dividennya juga sekitaran 3000-an guys ya. 300-an nih, 390-an. Oke ya, untuk si Adro, bagi teman ikut Adro bisa dicicil guys di 2730 ya. ABB juga masuk, KZ masuk ya di 2740. Untuk area TP-nya teman-teman ya mungkin di sekitaran 2800-an guys ya untuk si area TP Adro. Dan kalau misalnya nih belum naik gitu ya, belum naik. Jadi kalau misalnya malah turun beberapa hari ke depan, cicil lagi tambah muatan guys. Karena nanti ada bagi dividen, jadi istilahnya nanti harusnya pas mau bagi dividen dia akan mulai naik. Jadi kalau menurut saya sih trading nanti di saham Adro ini aman, karena kalaupun nggak cuan kita masih bisa nge-hold sampai dividen guys. Oke ya, lanjut itu saham dari BBYB. Nah, BBYB itu sama Agro itu sama guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah beli Agro ya jangan beli BBYB. Kalau udah beli BBYB ya jangan beli Agro gitu guys ya. Jadi satu-satu aja ya, pilih salah satu. Nah, BBYB ini masih rugi, nggak sebagus Agro untuk fundamentalnya. Cuman dia itu rame guys. Rame. Dia filenya itu di sini 70 miliaran. Jadi enak kalau filenya gede kayak gini kita mau masuk duit agak lumayan gitu juga bisa masuk gitu ya. Jadi enak. Walaupun dia minus seperti itu guys untuk si BBYB. Tapi jujur aja saya lebih seneng Agro daripada BBYB karena Agro lebih aman fundamentalnya guys. Kayak gitu guys ya. Nah, kita bisa trading di BBYB juga. Kita lihat di sini untuk ZP dan YP ini mulai masuk guys di 300-an ya, di 308 ya. Tadi dia mereka HK terus malah turun sahamnya. Dan ini kalau kita lihat di sini ada EMA 100 guys, dan ini harusnya sih bisa ngehit lah ya di 324 untuk target dari BBYB guys. Nah, ini volumenya juga udah mulai lumayan di sini akumulasi dan ini udah jebol di atas EMA 50. Nah, ini guys ya. Ini kan closingnya di atas garis merah.
ya EMA 50. Jadi ada potensi buat naik untuk si BBYB. Jadi begitu mau ikut BBYB bisa ambil di harga 300-302, untuk TP-nya mungkin di atas 310 teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, itu saham dari Maha teman-teman ya. Mahameru. Mahameru atau Mahalini. Nah, Maha guys, ya Maha di sini udah rilis laporan keuangan kuartal 3. Kuartal 4 ya, udah lengkap ya nih 12M. Dan di sini sekarang pernya 12 kali, untuk PBV-nya 1,8. ROE-nya 14. Jadi bisa dibilang untuk Maha guys, ini saham yang fundamentalnya bagus dan harganya lumayan murah. Ya, teman-teman. Di sini untuk Maha, nah nih, guys. Enak, sering banget bentuk shadow atas karena laporan kuartal 4-nya memang turun tapi masih oke untuk si Maha ini, jadi berpotensi untuk naik untuk si Maha teman-teman. Maha ini adalah perusahaan ini surveyor tambang atau kontraktor tambang lah seperti itu guys untuk si Maha nih. Lihat si Maha, waktu itu saya juga masih ingat saya bahas IPO-nya gitu ya. Oke, bagi teman-teman ikut Maha bareng JP nih bisa diambil di 195, 196, untuk TP-nya harusnya besok 200 atau 200 ke atas lagi guys. Harusnya sih bisa closing di atas 200 lah, semoga untuk besok teman-teman di Maha. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman.